seperti itu. Tidak bisa dibedakan antara oh iya ini maling ayam dan maling uang negara, hukumannya sangat sedikit teman-teman semuanya. Nah kalau saya kepastian hukum dilihat dari sama, tidak ada perbedaan antara maling ini dan maling itu, tidak dibedakan, tetapi menjadi satu kesatuan tuh. Itu yang harus menjadikan kepastian hukum di sini. Itu sih kawan-kawan semuanya, mungkin pengantar dari saya seperti itu. Selebihnya nanti akan dibahas sama kawan saya terkait transendentalnya itu. Demokrasi dari segi transendental. Nah, monggo kawan Zia. Rekam kuat enggak? Rekam semenit aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat netizen yang menyaksikan, seluruh kawan-kawan saya, Mas Gofur, Alfian, Muflihin, Baskoro, Rizky, dan yang tidak kalah penting adalah Direktur Magnum yang telah berkenan menyelenggarakan acara ini, begitu Bung Indra. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Semakin malam semakin ini ya, semakin syahdu. Alhamdulillah seharian tadi kita sudah berikhtiar untuk kemudian menentukan pilihan kita ya, yang terbaik begitu di mata kita dan di mata para pemilih begitu ya. Saya tidak berpanjang kalam karena saya terakhir ini akan bicara soal transendental ya, maka akan banyak istilah-istilah Arab nanti yang saya akan sampaikan. Saya mau bermula dari Islam begitu ya. Islam is religious justice begitu ya. Religion justice, sorry. Jadi Islam itu agama keadilan begitu. Jadi ini identik sekali dengan kita, maka ketika nyata ketidakadilan itu hadir di mata kita, termasuk yang akhir-akhir ini dipertontonkan di tengah-tengah kita begitu ya, corruption gitu ya. Corruption is our common enemy. Jadi korupsi itu musuh kita bersama. Jadi kalau rekan-rekan aktivis sekarang dan seluruh pegiat pegiat demokrasi kebingungan mencari musuh bersama, maka saya lantang mengatakan bahwa corruption is our common enemy. Bahkan ada di akhir-akhir ini lembaga riset itu mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi peringkat nomor pertama ya di Asia Tenggara tahun 2021. Jadi kita sedang berlomba-lomba untuk menjadi juara satu di Asia Tenggara sebagai negara terkorup gitu ya. Maka ini sangat berat tanggung jawab kita. Kalau di Quran kita akan mengenal istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur begitu ya. Jadi Mas Gofur ini punya amanah karena namanya ada di situ. Jadi saya berharap semoga cita-cita itu tidak hanya kamuflase, tapi kita bisa sama-sama mengawal negara kita yang dari hari ke hari memang selalu dirundung masalah begitu ya. Para pemirsa yang berbahagia, selain itu juga meminjam istilah yang baru-baru ini beredar di media sosial juga, silent is violence. Jadi kalau kita diam, tidak ikut andil bicara, itu bagian dari kekerasan. Apalagi kalau kita akhir-akhir ini sangat jelas gitu ya, dipertontonkan adanya banyak kejadian fenomena di Indonesia antara alat negara begitu ya, mungkin Polri dengan masyarakat sipil begitu ya. Saya kira semoga tidak semakin membuat runyam negara kita dengan adanya pandemi di tengah-tengah kita juga. Semoga juga akan segera hadir persoalan yang hari ini semakin sulit kita hadapi. Semoga ada titik cerah setelah ini dari tim independen yang harusnya disusun oleh Bapak Presiden begitu ya. Kemudian ada juga, meskipun dengan sadar betul ada istilah di barat itu all government is lie, atau semua semua pemerintahan di negara manapun itu mereka berbohong atau bercanda begitu ya. All government in this world is lie.
Jadi saya kira kita sedang kemudian diombang-ambingkan dengan banyaknya permainan-permainan. Maka semoga kita tidak terlampau kemudian ikut bingung begitu ya. Seperti bukunya Goethe gitu ya, yang berjudul Negara Teater. Jadi kita seperti dipertontonkan dengan aneka akrobat begitu ya. Menteri sosial yang ditangkap, kemudian menteri Menteri KKP ditangkap, dan sebelumnya juga banyak lagi menteri-menteri yang lain yang terus ditangkap. Maka tidak berlebihan, maka saya sampaikan bangsa kita sangat jauh dari maksud yang dimaksud oleh Al-Quran itu ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi. Jadi ini tugas yang mulia buat kita generasi muda mengawal Indonesia kini gitu ya. Korupsi, demokrasi, dan ancaman disintegrasi gitu ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ketidakadilan sosial semakin menganga, terus kemudian kesenjangan juga semakin nampak. Kalau ini kemudian tidak sama-sama kita perhatikan, maka tidak mustahil negara kita akan mengalami guncangan-guncangan yang lebih dahsyat begitu ya. Semoga yang terjadi di negara-negara Arab tidak terjadi di Indonesia ya. Jadi saya pribadi juga tidak menghendaki adanya Yaman di Indonesia, Suriah di Indonesia, dan di negara-negara Muslim yang lainnya. Sampai ada peluru yang kemudian bisa menembak di kepala seorang anak begitu ya. Nah ini semoga tidak terjadi di Indonesia. Sebagai closing dari saya, closing ya. Jadi seperti mengutip istilahnya Bung Karno begitu ya. Dia sering menggunakan ar-ra'du ya sebagai ayat untuk mendidik rakyatnya waktu itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau memang negara kita tidak mau keluar dari korupsi, tidak mau keluar dari banyaknya kesewenang-wenangan, semua elemen harus bersama-sama memiliki kehendak untuk keluar dari persoalan yang hari ini kita hadapi. Tidak bisa hanya penguasa, tapi juga harus semuanya. Memang banyak beberapa pendapat para ulama, Indonesia ini ihsannya masih sangat jauh ya. Jadi beragamanya tidak senafas dengan berbangsanya. Hanya beragama tapi tidak diiringi dengan nafas kebangsaan. Padahal Islam mengajarkan tidak bisa bercinta tanah air gitu ya, tanpa memiliki tanah air. Tidak bisa beragama tanpa memiliki tanah air. Maka teman-teman, saya berharap begitu supaya memahami betul ya bagaimana konsep korupsi yang terjadi secara sistemik dan sangat terstruktur begitu canggih begitu. Saya kira banyak sektor yang hari ini dikorupsi dari mulai bawah sampai atasan begitu ya. Tidak hanya di tingkatan desa, tidak hanya di tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkatan pusat begitu ya. Maka dengan sadar betul rekan-rekan yang memahami korupsi begitu ya, harus secara sistemik juga mengadakan perlawanan begitu ya. Kalau dalam istilah Arab itu ada namanya al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Jadi kejahatan yang terstruktur akan dikalahkan dengan kebaikan yang tidak terstruktur. Jadi jangan sampai kita lemah dan kalah, karena yang lemah hanyalah orang-orang yang berputus asa. Agama Islam mengajarkan kita dilarang berputus asa. Jadi kalaupun kita memilih untuk berputus asa, saya kira sudah sejak dulu-dulu kita berputus asa. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat gitu, fenomena korupsi di Indonesia ini sudah sampai stadium 10 mungkin ya, atau bahkan lebih begitu. Karena sangat nyata adanya dan sangat dekat di antara kita. Maka semoga kita sama-sama berikhtiar untuk tadi, paling tidak kita ikut berbicara. Karena korupsi ini budaya, corruption is culture, maka perlawanannya pun juga harus dengan budaya. Jadi budaya harus dilawan dengan budaya.
meminjam istilahnya salah satu mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah begitu ya, yang membuat madrasah anti korupsi begitu. Jadi semoga kita memiliki saya nggak sebutkan namanya, tapi yang jelas ya karena budaya ini sudah sangat biasa di tengah-tengah kita, ya harusnya juga hanya ikhtiar begitu yang kita bisa usahakan supaya mengikis sebagai apalagi nih, sebagai penutup gitu ya. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa, al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Jadi yang jelas itu salah itu ya harus disalahkan, yang benar ya harus dibenarkan. Jangan sampai terjadi abu-abu begitu ya. Jangan sampai ada yang di tengah-tengah. Karena sekarang ini yang benar dan salah ini cenderung kemudian diputar balikkan begitu ya. Memang sangat berat dan sungguh tidak mungkin kalau kita ini hanya berikhtiar sendirian. Saya teringat ungkapan di agama kita begitu ya. Islam ini sudah asing dan akan kembali asing. Jadi orang benar sekarang ini seolah-olah diasingkan karena banyaknya orang yang bergerombol ingin merampas negaranya sendiri begitu. Maka kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ini harus dikembalikan lagi, karena kita negara demokrasi yang penduduknya mayoritas Islam, hampir 90% begitu ya. Maka sudah menjadi kewajiban kita agar mental mayoritas juga diiringi dengan kualitas begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sama-sama kita siapkan generasi di masa yang akan datang, semoga tidak mengikuti jejak para pendahulunya yang hari ini tidak bisa dijadikan contoh begitu. Hingga akhirnya hanya keteladananlah yang kemudian bisa dijadikan dijadikan acuan utamanya. Banyak kisah-kisah nabi-nabi, saya tidak akan bercerita bagaimana mereka betul-betul berhati-hati menghindari yang namanya korupsi. Sampai yang namanya, kalau teman-teman pernah mendengarkan kisah bagaimana agar tidak sahabat yang bahkan di zaman Konstantinopel itu kan. Jadi jangan sampai dia menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, itu sangat dihindari. Atau kalau saya meminjam istilah salah satu gubernur kita hari ini itu, kita semua sebenarnya bisa menjadi KPK begitu ya, dengan alat yang kemudian kita gunakan, yaitu HP begitu ya. Jadi kita semua sangat bisa menjadi duta-duta KPK. Maka semoga nanti dari hasil diskusi ini bisa menghasilkan gerakan semesta melawan korupsi mungkin ya. Jadi semua kita menjadi dutanya KPK, sehingga kita merasa ikut mengawal bangsa ini dari ancaman corruption itu tadi ya. Saya kira itu. Bila bisa bihaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Ustaz Ahmadiyah lagi. Aplausan buat korup. Baik teman-teman semua, kita ada di ujung acara. Tidak ada tanya jawab karena kita harus pulang. Hanya joke ya. Kita masih punya waktu sampai jam 12 malam. Ya, ini masih pukul 23.22. Kita punya waktu 30 menit untuk tanya jawab. Yang ada di sini bisa bertanya langsung di kolom chat kalau ingin bertanya. Oke, tidak ada kayaknya ini. Oke, tidak apa-apa. Yang jelas dapat kita simpulkan ya. Saya memang bukan moderator, tapi semua akan menjadi moderator pada akhirnya. Betul tidak itu? Iya, benar sekali. Oke, jadi Indonesia kini memang bukan suatu hal yang gimana ya, sulit untuk diungkapkan. Mudah bagi sebagian orang, tapi sulit bagi mereka yang tidak ingin membagi dan men-sharing ilmunya. Bagi kita yang ada di sini ada termasuk golongan orang yang mudah, karena dimudahkan
untuk berbicara dan juga dimudahkan untuk sharing berkaitan dengan problematika kebangsaan pada negara kita saat ini. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan dari berbagai pemateri, dari perspektif filosofisnya, kemudian dari perspektif ilmu negara dan demokrasi, kebijakan, kemudian pidana, dan ditutup oleh perspektif transendental, kita semuanya akan kembali kepada Ali Imran ayat 200 ya. Kalau tidak salah itu gimana Ustadz Zia? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. 110 ya? Iya, betul. 110 maksud saya. Itu ayat itu harus dipahami sekarang mafhumul mukhalafah. Jadi harus al-amru bil adli wan nahyu anil zulm. Betul sekali. Jadi menegak keadilan ya, setegak-tegaknya. Dalam surah Al-Maidah pun ditegaskan, wala yajrimannakum sananu qaumin ala ta'dilu. Jadi janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil bagi mereka. Dan saat ini kita ditampakkan dengan orang-orang yang membenci satu kaum dan mereka berlaku tidak adil dengan kaum itu. Saya tidak perlu menyebut mereka dari golongan mana dan mereka adalah siapa. Tapi kita yakin bahwa mereka itu ada saat ini bersama kita. Dan mereka lah salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah Indonesia kekinian. Baik dalam hal korupsi, demokrasi maupun dalam disintegrasi bangsa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, dan marilah kita menutup dengan merefleksikan diri bahwa kita merupakan umat terbaik. Jadi sebagai umat terbaik, so you must do the best things. Ya, whole your life. Ya, jadi lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, start for yourself, start dari dirimu sendiri, for your close community, dengan orang yang terdekatmu, and for your near community, atau orang-orang yang luas, atau orang-orang yang ada di jarak yang jauh dengan kamu. Ada closing statement mungkin dari teman-teman? Ya, closing statement dari saya adalah dari perspektif kebijakan, pemerintah perlu mengarahkan tidak hanya fokus dalam hal politik kekuasaan atau welfare state, tapi juga politik kemasyarakatan, yaitu welfare society. Sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang sebanyak-banyaknya, itu dapat terwujud. The greatest happiness for every 1,100 men. Gimana? Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Apa ini? Closing statement. Closing statement. Ya, closing statement. Ya, intinya ini, karena tadi yang disampaikan ini kan perihal disintegrasi termasuk pemerintah, negara, ada beberapa ketimpang tindihan ya, atau pilih kasih, seringlah kita melihat itu. Jadi memang apik kayaknya kalau misalkan kita perlu menjalankan asas equality before the law, bahwasanya hukum itu memang sama di hadapan setiap rakyatnya gitu loh. Rakyat itu kan tidak hanya diartikan rakyat sipil saja gitu loh. Semua termasuk aparat kayak gitu juga harus bisa berlaku ya sama lah, intinya di depan hukum itu sama gitu. Termasuk ya bapak-bapak yang ada di istana seperti itu juga bisa seperti itu. Ya dari tadi saya kan seperti itu terus ya harus sama lah gitu. Masa hukum tumpul ke bawah tapi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Harus tajam dua-duanya, kalau mau tumpul sekalian ben podo-podo hancur ya gitu. Ya, merdeka. Merdeka. Takbir untuk saya aja, Allahu Akbar. Hati lo, kidul waktu nanti. Seru juga siap. Monggo.
Oke kawan-kawan, sebagai closing karena tadi sempat membahas demokrasi. Jadi sebenarnya demokrasi itu tidak akan pernah sempurna gitu. Jadi maka ia terus akan berlanjut prosesnya menemukan dirinya gitu. Maka tapi apakah teori demokrasi itu cacat gitu? Saya pikir sudah seideal-idealnya gitu dalam tata kepemerintahan demokrasi itu, akan tetapi memang akhirnya dalam praktek yang perlu kita benahi seperti itu demokrasi. Nah, maka demokrasi tidak bisa dipahami secara bentuk atau jenis saja, tapi dipahami melalui derajat kebebasan di dalamnya gitu. Maka kebebasan menjadi penting di dalam demokrasi. Tentu kebebasan ini dimaksudkan adalah untuk peran serta masyarakat di dalamnya sebesar-besarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, kita perlu, karena tadi juga sempat menyinggung korupsi gitu, karena memang korupsi itu bisa merebak. Itu satu tadi dikatakan kurangnya kompetensi moral. Kedua ya memang akhirnya pemimpin atau penguasa yang jadi patron kejahatan di dalamnya gitu. Maka dua hal ini yang perlu kita benahi di dalamnya, baik moral maupun pemimpin yang adil dan mengayomi masyarakatnya. Bukan malah jadi patron kejahatan itu sendiri gitu. Melindungi adanya tindak korupsi, melindungi adanya tindakan represif aparat-aparatnya, dan itu yang berbahaya gitu. Itu teman-teman, sampai jumpa kembali di diskusi selanjutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata aja, Riz. Makasih. Kalau dua kata dari saya cukup ini aja. Tetap jadi manusia yang bermanfaat saja gitu. Meskipun kamu dianggap tidak bermanfaat buat orang lain. Jadi buat saya, karena saya transcendental ya, maka kita kembali lagi ke perspektif Islam, bahwa kita sholat satu hari 5 kali, kita menyebut Allahu Akbar 56 kali. Maka yang paling besar itu Allah Maha Besar. Jadi permasalahan apapun di negara kita insya Allah akan bisa dihadapi. Itu kecil buat sang penguasa begitu ya. Ya, jadi semoga kita semua tetap berjiwa besar dan berhati besar agar tetap bisa membesarkan Indonesia di masa yang akan datang gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Direktur Magnum. Udah ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di next session of Dialektika Magnum dan juga bidang hukum dan HAM PDPM Kota Surakarta. Selamat beristirahat dan semoga besok dapat menjadi manusia yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semuanya terkabul. Enggak semuanya terkabul, seperti mati.